Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Lampung, konsentrasi Power. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perencanaan sistem tenaga listrik, sistem pengembangan kelistrikan kota Hogwarts dan Darmstadt pada tahun 2023 sampai 2042. Saya, Yuliana Fistriani Hayon, NPM 232503110, rekan saya. Dan saya Muhammad Ian Apriansa, MPM 232503101. Saya Jenny Herlizon, NPM 23250310006. Saya Bambang Sutrisno, NPM 23251005. Tugas perancangan sistem tenaga lanjut, sistem pengembangan kelistrikan kota Hogwarts dan Darmstadt tahun 2023 sampai dengan 2042. Problem solving case method. Prosedur rencana pengembangan sistem kelistrikan. Pertama, demand forecast. Kedua, capacity balance. Ketiga, operation study. 4, financial study. 5, conclusion. Baik, pada prosedur perencanaan pengembangan sistem kelistrikan, tentu kita melakukan problem solving. Adapun tahapan yang pertama yaitu demand forecast, kedua capacity balance, ketiga operation study, keempat financial study, kelima conclusion. Demand forecast merupakan proyeksi pertumbuhan beban sampai 20 tahun ke depan. Di sini kita mengasumsikan pertumbuhan beban yang terjadi pada tahun 2023 sampai 2042. Beban puncak yang terdapat pada kota Darmstadt dan Hogwarts. Kota Darmstadt diestimasikan selama 20 tahun ke depan akan ada peningkatan pada mal baru, rumah sakit baru, kawasan industri, dan pelabuhan baru. Sedangkan pada kota Hogwarts terdapat fasilitas transportasi, mal baru, kawasan pendidikan, dan kawasan wisata, di mana beban puncak pada 20 tahun yang akan datang diestimasikan pada kota Darmstadt akan mencapai 50 megawatt, sedangkan pada kota Hogwarts estimasi sekitar 20 megawatt. Asumsi yang digunakan, beban puncak existing kota Darmstadt pada tahun 2023 adalah 7,5 megawatt, sedangkan beban puncak existing kota Hogwarts pada tahun 2023 adalah 5 megawatt, dengan asumsi natural growth adalah 2,5% per tahun. 2. Capacity balance. Menentukan kapasitas pembangkit dan kapasitas gardu induk dalam upaya pemenuhan pasokan energi listrik suatu wilayah agar tercipta keseimbangan antara demand dan supply. Capacity balance gardu induk Darmstadt dan Hogwarts yang ada pada tabel yaitu tegangannya 150/20 kV. Untuk backload dapat dilihat pada tabel. Pengembangan GI Darmstadt. Yang pertama, kapasitas GI existing 20 MPa. Yang kedua, pada tahun 2026 terdapat penambahan 1 unit trafo dengan kapasitas 30 MPa. Yang ketiga, pada tahun 2036 trafo 20 MPa dilakukan operating kapasitas menjadi 30 MPa. Pengembangan GI Hogwarts. Yang pertama, kapasitas GI existing 15 MPa. Yang kedua, pada tahun 2034 terdapat penambahan 1 unit trafo tenaga dengan kapasitas 10 MPa. Capacity balance pembangkit.
pada beban 12,50, total beban 12,69, dan pembebanan kit yaitu 31,7%. Untuk kapasitas kit total yaitu 40. Untuk PLTA Mungo, generator yang pertama dihidupkan, generator kedua off, generator ketiga off, dan yang keempat off. Selanjutnya PLTU Azkaban pada tahun 2023, mesin 1 on, mesin 2 off, dan mesin 3 off. Total kapasitas kit total pada tahun 2023 yaitu 40 megawatt. Konfigurasi pembangkit. Yang pertama, besaran beban puncak untuk menentukan komposisi unit pembangkit yang beroperasi. Yang kedua, untuk menjaga keandalan pasokan tenaga listrik, kapasitas masing-masing unit pembangkit dibuat tidak terlalu besar dengan pertimbangan sisi operasi dan finansial. Yang ketiga, dengan konfigurasi ini, kriteria N+1 keandalan sistem dapat terpenuhi. Selanjutnya, single line diagram rencana pengembangan sistem kelistrikan tahun 2023 sampai dengan 2042 dapat dilihat pada gambar berikut. Ada PLTU Azkaban, PLTA Mungo, dan kota Drumstrang dan Warkworth. Jaringan transmisi. Jenis transmisi yang dipakai adalah jaringan dengan spesifikasi sebagai berikut. Tegangannya 150 kV, jenis penghantarnya ACSR 250 mili, jenis tower tipe AA dengan 2 sirkuit aktif, tinggi tower 33 sampai dengan 35 meter. Konfigurasi jaringan transmisi yaitu 150 kV 2 CCT E-half. Jarak antara tower kurang lebih 300 meter. Lalu kita masuk ke bagian operation study. Kajian teknis ini yaitu untuk memastikan kualitas tegangan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar, ketepatan pemilihan peralatan, dan menciptakan sistem kelistrikan yang andal serta seimbang. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan etap. Simulasi yang dilakukan adalah untuk mengetahui yang pertama, analisa aliran daya atau load flow yang dilakukan untuk mengetahui besaran aliran daya dari sumber pasokan sampai dengan beban, serta untuk mengetahui kondisi tegangan pelayanan. Yang kedua, analisa hubung singkat atau short circuit dilakukan untuk mengetahui besaran arus hubung singkat yang terjadi pada bus ketika sistem mengalami gangguan. Dengan diketahui besaran arus hubung singkat maksimal yang mungkin akan terjadi, maka kita dapat melakukan pemilihan rating breaking capacity yang sesuai dengan kondisi pada sistem. Analisa aliran daya. Pada tahun 2023, kita melakukan uji sampel dengan menggunakan dua jenis pembangkit, yaitu PLTA dan PLTU, di mana untuk kapasitas PLTA kita menggunakan 4 kali 20 MW dengan jarak 30 km, dan untuk PLTU kita menggunakan kapasitas 2 kali 10 MW dan 1 kali 20 MW, di mana daya yang akan disalurkan dari PLTU itu sebesar 6,3 MW yang akan dibagi menjadi dua jenis bus. Masing-masing bus akan menyalurkan 3,1 MW dengan nilai tegangan 151,3 kV. Pada PLTA akan mengalirkan daya yaitu 6,6 MW dan akan dibagi menjadi dua bus,
dan masing-masing bus akan mengalirkan 3,3 MW. Serta untuk tegangan yang dihasilkan yaitu 150,1 kV. Kenapa kita menggunakan saluran udara tegangan tinggi 150 kV? Yang pertama, karena jarak yang tidak terlalu jauh, hanya maksimal 100 km, serta yang kedua, beban yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar, sehingga untuk memaksimalkan pembiayaan dan optimasi, yang paling ideal adalah menggunakan saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Pada beban di Damsrang pada tahun 2003, yaitu membutuhkan beban sebesar 7,6 MW, dan untuk kota Harvard itu membutuhkan beban sebesar 5,2 MW. Lalu kita melakukan uji sampel pada tahun 2042, di mana pada pembangkit PLTA kita menggunakan suplai daya yaitu sebesar 20 kali 3 MW. Dan untuk PLTU kita menggunakan daya sebesar 1 kali 20 MW dan 1 kali 10 MW. Untuk daya yang disalurkan dari PLTA yaitu sebesar 15,2 MW dan untuk dari PLTU sebesar 15,1 MW. Dikarenakan beban yang sudah sangat besar, yaitu pada di kota Damsrang sebesar 49,7 MW, oleh karena itu kita membutuhkan DG sebesar 5 MW dari masing-masing kota. Dan untuk di kota Harvard itu membutuhkan beban sebesar 20,2 MW. Pada analisa hubung singkat, kita melakukan uji sampel di tahun 2023. Untuk bus 150 kV Azkaban itu arus maksimum yang akan dialirkan 1,01 kA, pada bus 150 kV Mungos sebesar 1,09 kA, pada bus 150 kV Damsrang 1,13 kA, pada bus 150 kV Harvard itu sebesar 1,04 kA, dan pada bus 20 kV Harvard itu sebesar 7,68 ampere, dan pada bus 20 kV Damsrang itu sebesar 4,69 ampere. 4. Financial study. Kajian finansial dilakukan untuk mengetahui apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan dilihat dari sudut pandang finansial. Estimasi gardu induk, di dalam GI drum strength terdapat line bay 150 kV, coupler bus 150 kV, transfer bay 150 kV, trafo 20 MVA, trafo 30 MVA, uprate dari 20 ke 30 MVA, switchgear 20 kV. Di dalam GI Hackworth terdapat line bay 150 kV, coupler bus 150 kV, dan transfer bay 150 kV, trafo 15 MVA, trafo 10 MVA, dan switchgear 20 kV. Dan untuk dynamic generator terdapat dua pembangkit lokal, yang pertama di PLTG Drum Strength dengan kapasitas 5 MW, dan yang kedua ada di PLTG Hackworth dengan kapasitas 5 MW. Untuk estimasi jaringan transmisi terdapat 3 transfer line. Yang pertama dari Azkaban ke Drum Strength dengan jarak 100 km. Untuk yang kedua transfer line dari Saint Mungos ke Drum Strength dengan jarak 30 km. Dan yang ketiga adalah transfer line dari Drum Strength ke Hackworth dengan jarak 50 km. Ketiganya menggunakan tipe kabel ACSR 2CCT1 Hawk dengan tipe tower AA2 CCT. Karena estimasi jarak antar tower yang digunakan adalah 300 meter, sehingga untuk Azkaban ke Drum Strength digunakan 334 tower transmisi, untuk Saint Mungos ke Drum Strength menggunakan 100 tower transmisi, dan untuk Drum Strength ke Hackworth digunakan 167 tower transmisi. Estimasi pembangkit, yang pertama untuk PLTU Azkaban kita menggunakan 3 unit, di mana unit pertama adalah 20 MW, unit kedua adalah 10 MW, dan unit ketiga adalah 10 MW dengan line bay 150 kV. Sedangkan untuk PLTA Saint Mungo kita menggunakan 4 unit, di mana setiap unitnya berkapasitas 20 MW dengan line bay 150 kV. Untuk perhitungan ini didasarkan pada kurs dolar per tanggal 20 Desember 2023 dengan nilai 15.528. Yang berikutnya, proyeksi pendapatan tahun 2023 sampai 2042. Pada tahun 2023 didapatkan KWH per tahun adalah 109.500.000 dengan total penjualan 172.559.544.375 rupiah.
dan seterusnya hingga tahun ke 2042 terkumpul KWH adalah 8.241.758.400 dengan total penjualan 12.988.738.382 di mana asumsi harga KWH jual rata-rata adalah Rp1.569 per KWH. Untuk yang terakhir adalah kajian kelayakan finansial, di mana dari tahun pertama hingga tahun ke 2042, total investasi adalah sekitar 4.375.731.812.856. Operational and maintenance adalah sekitar 332.850.642.758. Susut tahunan ada di angka sekitar 129.380.737.384 rupiah. Pendapatan 12.973.738.681 rupiah. Untuk total cost ada di 12.943.458.598 dan revenue atau pendapatan ada di angka 12.988.738.681 rupiah. Net cash flow diketahui sekitar 39.720.280.083 rupiah dengan payback cash flow kembali pada tahun ke-19. Nilai asumsi yang kita gunakan adalah susut jaringan ada di angka 1%, KWH jual rata-rata Rp1.576 per KWH, operational and maintenance-nya 1% dari tahun sebelumnya, BPP sistem adalah Rp984 per KWH. Dari data di atas kita dapat lihat bahwa nilai NPV ada di angka 4.780.380.100.156 rupiah. B/C ada di angka 1 kali, artinya dia layak untuk dilanjutkan proyek ini karena nilainya ada di atas 1. Payback period juga 19 tahun, sedangkan proyek yang dianggarkan adalah untuk 20 tahun. PI atau Profitability Index didapatkan nilai 1,09 kali, yang artinya nilai PI di atas 1, sehingga proyek ini sangat strategis untuk dilaksanakan. Tahap kelima yaitu conclusion. Analisa aliran daya pada tahun 2023 dengan beban total 12,5 MW sehingga memerlukan pembangkit dari PLTU Askaban 20 MW dan PLTA ST Munggo 20 MW untuk memenuhi total beban dari kedua kota tersebut. Sedangkan analisa aliran daya pada tahun 2025 dengan beban total 18,17 MW sehingga memerlukan pembangkit dari PLTU Askaban 20 MW dan PLTA ST Mungo 20 MW untuk memenuhi total beban dari kedua kota tersebut. Selanjutnya, analisa aliran daya pada tahun 2027 dengan beban total 32,76 MW sehingga memerlukan pembangkit dari PLTU Askaban 20 MW dan PLTA ST Mungo 20 MW untuk memenuhi total beban dari kedua kota tersebut. Selanjutnya, analisa aliran daya pada tahun 2031 dengan beban total 46,05 MW sehingga memerlukan pembangkit dari PLTU Askaban 30 MW dan PLTA ST Mungo 40 MW untuk memenuhi total beban dari kedua kota tersebut. Selanjutnya, analisa aliran daya pada tahun 2033 dengan total beban 50 MW sehingga memerlukan pembangkit dari PLTU Askaban 30 MW dan PLTA ST Mungo 60 MW untuk memenuhi total beban dari kedua kota tersebut. Selanjutnya, analisa aliran daya pada tahun 2035 dengan beban total 58,90 MW sehingga memerlukan pembangkit dari PLTU Askaban 30 MW dan PLTA
dan PLTA ST Mungo 60 MW untuk memenuhi total beban dari kedua kota tersebut. Selanjutnya, analisa aliran daya pada tahun 2037 dengan beban total 61,88 MW sehingga memerlukan pembangkit dari PLTU Askaban 30 MW dan PLTA ST Mungo 60 MW untuk memenuhi total beban dari kedua kota tersebut. Selanjutnya, analisa aliran daya pada tahun 2039 dengan beban total 65 MW sehingga memerlukan pembangkit dari PLTU Askaban 30 MW dan PLTA ST Mungo 60 MW untuk memenuhi total beban dari kedua kota tersebut. Selanjutnya, analisa aliran daya pada tahun 2041 dengan beban total 68,29 MW sehingga memerlukan pembangkit dari PLTU Askaban 30 MW dan PLTA ST Mungo 60 MW untuk memenuhi total beban dari kedua kota tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.